3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul OT2 Game. Pada presentasi kali ini kami akan membahas front end, back end, serta konsep PBO yang kami pakai pada proyek kami. Pertama-tama perkenalkan 4 anggota kelompok kami. Saya sendiri Berana Visa. Saya Alidin. Saya Lalu Rozi Wardiman. Lalu Risman Ardiansyah. Oke, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Oke, berikut ini adalah tampilan awal dari game OT2. Pada sebelah kiri, terdapat sebuah gambar yang memperkenalkan game ini. Pada gambar ini terdapat dalam kelas main menu.java. Dalam gambar ini kita letakkan pada bagian kode paling bawah, nanti ada tulisannya g.drawImage. Dan gambar ini berjudul title. Kemudian di sebelah kanannya terdapat pilihan pada game. Untuk tulisan main menu di atas, kami menggunakan JLabel dengan nama title. Kemudian untuk 3 pilihan pada game ini kami menggunakan my button. Saat game start diklik, maka akan menuju game settingnya. Ya, kembali. Lalu jika klik history, maka akan menuju ke tampilan history dari permainan game ini. Ya, terus kembali. Jika klik leaderboard, maka akan menuju tampilan dari para pemain yang sudah memenangkan game. Oke. Pada tampilan ini terdapat 3, kita klik yang start game. Nah, tampilan ini terdapat 3 panel, yaitu yang di tengah ini ada game setting.java, sebelah kirinya ada player 1 panel.java, dan sebelah kanan adalah player 2 panel.java. Nah, jika player pernah bermain sebelumnya, maka langsung saja login dengan mengisi user ID dan password. Pada user ID kami menggunakan text box dan password menggunakan my password. Coba kita register juga, Din. Nah, belum pernah bermain ini, maka diharapkan untuk register. Klik tombol register. Ya, diarahkan ke register panel.java. Terdapat 2 text box, 2 my password, dan 2 tombol button. Username ini tidak boleh mengandung spasi. Ya. Nah, berhasil. Nanti kalau playernya pakai spasi, maka akan muncul pop-up-nya, yaitu username-nya tidak valid. Begitu juga dengan password-nya ya. Oke, coba dah, Din. Ya, username nggak boleh ngandung spasi. Oke, sudah. Nah, terus yang kedua yang ada di tengahnya itu ada game settingnya. Di game setting ini ada mengisi grid, strike, dan point to win. Untuk grid dan strike kami menggunakan J-Combo Box dan terdapat pilihan-pilihannya. Ya. Grid ini adalah jumlah kotak untuk mengisi simbol pada papan permainan. Strike, yang strike-nya itu merupakan jumlah simbol yang harus disusun untuk mendapatkan skor. Sedangkan point to win itu adalah point to win itu adalah jumlah poin yang harus dicapai untuk memenangkan permainan atau menyelesaikan permainan. Terus yang di point to win itu kita menggunakan J-formatted text field yang menggunakan number format yaitu integer supaya inputannya ini cuma angka. Jadi kalau ingin inputin selain angka dia nggak bakal bisa kelihatan, nggak bakal terisi apapun. Sudah saya pencet tombol lain tapi tetap tidak terisi. Iya,
karena pakai J formatted text field. Nah, kalau udah semua diisi, udah 2 pemain sudah disepakati, maka tinggal klik start game-nya. Dan tampilan menuju ke papan permainan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya adalah gameplay dari game OT2 ini sendiri. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu adalah player 1 dengan warna oranye. Kemudian di sebelah kanan adalah player 2 yang berwarna biru keunguan. Setiap player ini memiliki poin awal yaitu 0, masing-masing 0. Dan setiap player ini memiliki power up yang defaultnya 1 pada setiap mulai permainan. Kemudian cara bermainnya adalah kita bakal mengisi papan game yang ada di tengah ini bergantian mulai dari player 1 dan player 2. Player 1 diisi dengan bulatan warna oranye dan player 2 diisi dengan bulatan warna biru keunguan. Kemudian jika kita mengisi bulatannya ini sesuai dengan yang telah kita isi tadi di game setup-nya, maka akan mendapatkan poin jika disusun berurutan diagonal maupun ke atas atau ke bawah begitu. Ya bisa dilihat itu player 1 dan player 2 telah mendapatkan poin masing-masing gitu. Kemudian untuk power up-nya ini sendiri, setiap mendapatkan poin itu secara random 50% kemungkinannya akan mendapatkan power up random gitu. Bisa dilihat itu sudah mendapatkan power up tadi ya. Kemudian untuk power up ini sendiri juga apabila setiap isinya itu lebih dari yang telah ditentukan, misalnya itu akan mendapatkan pasti gitu akan mendapat, bisa dicoba. Nah itu akan langsung mendapatkan power up-nya. Oke, mungkin bisa kita coba untuk power up-nya. Power up yang 2 kali itu adalah power up untuk mendobelkan poin gitu. Bisa kita coba di player 2. Oh ya. Ya, itu bisa kita coba. Nah, maka poinnya akan langsung Udah selesai. ke 3-1 gitu. Karena tadi kita set kemenangannya di 31 poin, makanya dia selesai di sini. Kita mulai saja permainannya biar kita lanjutkan ke power up selanjutnya ya. Bella sama 3, Oji 1, 2, 3. Up lainnya itu yang bisa dilihat itu power up tanda panah. Itu merupakan power up pada horizontal maupun vertikal gitu. Mungkin bisa dicoba. Ya, itu akan langsung menghilangkan semua simbolnya dan langsung memberikan poin kepada player yang menggunakannya. Kemudian untuk power up selanjutnya yaitu power up block gitu. Power up ini bisa dibilang memberikan kesempatan 2 kali untuk player yang menggunakan power up tersebut. Oke, terus kemudian untuk power up selanjutnya yaitu power up menghapus simbol musuh gitu, player lawannya. Mungkin bisa dicoba untuk player kedua. Nah itu bisa dilihat juga apabila player kedua tersebut menggunakan power up
ini, maka poinnya akan diberikan kepada player yang menggunakannya gitu. Oke, selanjutnya itu adalah pause game. Pos panelnya belum ya. Ini panelnya Ya, pause panel. menandakan kemenangan ya. Kita ulang lagi. Ya, itu panel menandakan kemenangan. Kita ulang lagi Oji sama Bella. Bella. 1, 2, 3. Kita kasih 20 poin aja ya. 15. Ya. Nah, kemudian untuk pause panelnya ini sendiri kita bisa menekan tombol escape pada keyboard kita. Itu bisa terlihat itu adalah game pause yang dimana ada pilihan quit game maupun resume gitu. Jika kita mengklik resume maka akan melanjutkan permainan. Tapi jika kita menekan quit game maka kita akan langsung kembali ke menu awal. Ya, begitu. Oke, saya kembalikan lagi ke Bella. Oke, baik. Sekarang penjelasan selanjutnya yang tombol histori serta leaderboard-nya akan dijelaskan oleh Oji. Oke, langsung aja ke history ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian histori dari game ini. Nah, di dalam satu pack ini berisi banyak list, di mana di sini ada 10 list yang dalam satu list itu ditampilkan berupa logo, nama pemainnya, kemudian skor yang didapatkan, kemudian lawan mainnya, dan di sini ada disertakan tanggal berapa dia bermain. Nah, kemudian kalau misalnya dalam permainan itu draw, maka akan ditampilkan game draw. Dan kalau misalnya dari salah satu pemain itu menang, akan ditampilkan winner, kemudian nama pemain, dan berapa poin yang didapatkan. Nah, di sini ada fitur bisa kita lihat left sama right ini digunakan untuk bergeser histori-histori yang sebelumnya juga. Misalnya kanan, nah kita bisa lihat story lainnya. Kemudian ada di pojok sebelah kanan atas ini bisa digunakan untuk kembali ke menu utama. Kemudian pada bagian leaderboard, sama persis seperti history, nah tapi di dalam leaderboard ini terdiri dari 5 list. Dari mana di satu list itu berisi nama pemainnya, terus jumlah berapa kali dia bermain, kemudian total match-nya berapa, kemudian win-nya berapa. Nah, di sini diatur secara dari atas ke bawah itu sesuai dengan berapa banyak dia bermain, jumlah permainan, terus total kemenangannya berapa, minute-nya berapa. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada tombol left sama right-nya ini digunakan untuk menggeser atau melihat story leaderboard lainnya. Nah, dan juga seperti yang tadi di sebelah pojok kanan atas, kita bisa kembali ke menu utamanya. Sekian, saya akan kembalikan lagi ke moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu back-end-nya akan dijelaskan oleh Udin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Bella. Selanjutnya akan saya ambil alih. Jadi database yang kita gunakan di sini adalah database SQLite. Nah, di mana database ini agak sedikit berbeda dengan SQL yang biasa, di mana SQL biasa itu tertanam langsung di htdocs di folder data C. Nah, sedangkan ini disimpan di dalam projectnya langsung. Nah, di sini keunggulannya database ini bisa dipindahkan kemanapun. Nah, oleh sebab itu kami memilih database menggunakan SQLite ini. Nah, kemudian ada 2 library yang dipakai, Jasip. Jasip ini untuk melakukan enkripsi untuk passwordnya. Nah, biar nanti passwordnya itu tidak bisa dilihat oleh user lain. Nah, bisa dilihat di sini drive SQLite browser. Open database ya. Open database mana dia? Sebentar. Mohon maaf agak nge-lag. Wait. Astaga, sebentar. Oke, file open database.
kita ke tugas PBO, data, OT2.db. Nah, bisa lihat di sini browse datanya untuk playernya sendiri, passwordnya dienkripsi di sini. Nah, itu yang pengamanannya ada di sini. Kemudian kita lanjutkan ke konsep PBO yang kita gunakan di sini. Yang pertama adalah enkapsulasi. Nah, enkapsulasi di sini ini ada beberapa yang kita pakai, hampir semua sih sebenarnya kita pakai. Nah, di sini ada default encapsulation di mana nggak ada enkapsulasinya sama sekali. Nah, di sini kalau tidak ada enkapsulasinya sendiri atau default, variabel-variabel di sini bisa diakses hanya di dalam satu package yang sama oleh kelas lain. Itu bisa. Nah, kemudian ada public. Nah, public ini bisa diakses dimanapun, baik itu di dalam package yang sama ataupun di luar package-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke private. Private ada di player. Nah, private ada di player. Nah, jadi private ini tidak bisa diakses oleh kelas lain. Jadi hanya bisa diakses dari dalam kelas ini saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah override dan overloading, atau istilahnya adalah polymorphism. Nah, polymorphism sendiri kita banyak digunakan di custom component. Nah, karena di custom component ini kita memperbaiki tampilan yang default milik dari J komponen. Nah, ada back button di sini, ada J button. Nah, di sini kita melakukan override, di mana kita mendeskripsikan ulang fungsi yang ada di parent-nya di dalam sini. Nah, di sini menggunakan fungsi pen komponen. Nah, di mana pen komponen ini digunakan untuk memberikan objek atau gambarnya, memberikan tampilan dari sebuah user interface. Nah, yang di sini adalah button, mengubah tampilannya dari tampilan default ke tampilan custom. Nah, di sini menggunakan void paid component. Nah, kemudian dilanjutkan dengan overloading method. Nah, overloading method ini ada di main label, my label. Nah, my label ini ada dua parameternya. Yang pertama yang biasa. Nah, yang biasa ini di set default super text-nya, teks biasa. Hanya saja di sini untuk melakukan set bounds secara otomatis langsung pada saat kita mendeklarasikan objeknya. Nah, langsung diberikan color-nya juga. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memberikan font-nya juga. Ini konstruktor kedua. Nah, di sini perbedaannya itu ada di boolean center. Nah, ini boolean center ini untuk memberikan perbedaan parameter antara yang awal dan akhir. Nah, jadi yang di akhir ini dia ratanya rata kiri default. Nah, sedangkan yang kedua ini rata tengah atau rata tengah dia. Sebenarnya ini cuma opsional saja, tapi karena biar membedakannya sama yang di atas, makanya digunakan ini. Yang selanjutnya adalah penggunaan abstrak dan turunan pewarisan. Nah, pewarisan di sini kita di mana kita pakai custom title bar, bukan di sini, back button bukan di sini, back button, my color, font, my text box, bentar, my password, mana ya, back button. Di avatar kayaknya. Di my avatar ya? Oh ya, Iya. di my avatar ya. Oke. Lupa saya codingannya. Oke, jadi di sini my avatarnya menggunakan extend ganda, pewarisan ganda, yang salah satunya menggunakan extend dan yang kedua menggunakan implements. Nah, di sini Jam komponen ini sendiri merupakan kelas abstrak dari API Java Swing. Nah, bisa dilihat di sini kelas ini merupakan kelas abstrak. Nah, kemudian sedangkan untuk yang mana tadi? Di mana tadi? Di My Avatar ya? My Avatar mana? My Avatar. My Avatar mana sih? Di atas. Mana sih dia? My Avatar ya. Nah, di sini jadi ada mouse listener. Nah, mouse listener ini merupakan interface juga. Jadi di sini kami sudah mengimplementasikan pewarisan ganda. Kemudian yang ketiga adalah GUI. Nah, keseluruhan dari kelas ini hampir semuanya membahas masalah GUI. Mulai dari basicnya frame di sini.
mulai dari basicnya frame, kemudian ada game panel. Nah, kemudian ada juga kita set layoutnya null. Nah, ini salah satu layoutnya menggunakan null, jadi layoutnya kita custom sendiri. Nah, ada lagi layout yang kedua yang kita pakai di sini adalah grid layout yang digunakan di board. Nah, di sini boardnya kita set layoutnya menggunakan grid layout berdasarkan jumlah sel yang kita gunakan. Dan yang terakhir adalah masalah multithread. Nah, multithread ini dipakai di fungsi main, di mana game frame-nya tadi harus selalu menerima fokus dari player. Nah, karena nanti player kemungkinan akan kehilangan fokus ketika mengklik tombol lain. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini kita gunakan multithread untuk mendapatkan double fokus. Salah satunya fokus di player, salah satunya fokus di frame-nya. Nah, tujuan di sini apa? Tujuannya di sini adalah untuk mengaktifkan agar Java-nya selalu menerima input dari tombol S yang akan digunakan untuk melakukan pause di pertandingan. Mungkin sekian sih dari back-end-nya. Oh ya, di sini juga ada SQLite. Nah, di sini untuk melakukan koneksi dengan database-nya. Ini standar sih. URL, kemudian kita lakukan connection menggunakan driver manager. Di sini insert player data. Ini biar kita instan aja insert-nya menggunakan prepare statement. Kemudian dilanjutkan dengan execute query. Execute query ini digunakan untuk mendapatkan data dari database. Nah, biasanya di sini menggunakan select. Sedangkan yang selanjutnya adalah execute update. Nah, biasanya yang digunakan di sini adalah query yang digunakan itu update. Mungkin sekian sih dari back-end-nya dan penjelasan mengenai konsep PBO yang digunakan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, itu dia pembahasan dari proyek kami. Sekian dari saya, Udin, Risma, serta Oji. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.